Shalom teman-teman, baik kami dari kelompok 4 akan menjelaskan permainan edukatif di luar kelas yang telah kami rancang. Nama permainannya ialah Finish What You Start. Alasan kelompok memilih nama ini untuk memberikan motivasi kepada siswa dalam bermain dan menyelesaikan apa yang telah mereka mulai dengan melewati proses-proses yang ada. Tujuan dari permainan ini ialah untuk meningkatkan semangat juang anak, kerjasama, meningkatkan kemampuan anak, dan sportivitas. Dari aspek kognitif, dapat meningkatkan kemampuan anak untuk menyusun strategi dalam menyelesaikan permainan dan menuntut anak untuk berpikir kreatif. Dari aspek afektif, dapat menumbuhkan sikap kerja keras, kerjasama, saling menghargai. Sedangkan dari aspek psikomotor, dapat meningkatkan kemampuan gerak fisik anak saat berlari, serta menjaga keseimbangan. Peserta permainan ini ialah siswa SD, waktu yang dibutuhkan adalah 15-20 menit, dan tempat melakukan permainan adalah di luar kelas. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan dalam permainan ini ialah gelas plastik, air, bola kecil, balon, kardus ukuran 30x30, kardus dengan motif batu dan bertuliskan angka 1-10, stopwatch, tali pembatas, meja dan media datar lain. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semangat. Nah, kita akan bermain permainan ini ya. Jadi, sekarang kita akan mendengarkan cara dan peraturan bermainnya. Kita dengarkan dari ibu-ibu guru yang ada di sana. Lihat. Ayo Bu guru, bagaimana cara bermainnya? Nah, langkah-langkah dalam melakukan permainan ialah pertama, siswa dibagi dalam bentuk kelompok beranggotakan dua orang. Kemudian, nantinya kelompok akan berlomba melawan kelompok yang lain. Langkah kedua, kelompok harus menyelesaikan 5 tahapan game, yaitu meniup cup menggunakan balon, berjalan dengan kardus, meniup bola dalam cup, kemudian bermain batu angka, dan yang terakhir berlomba lari. Langkah ketiga ialah dari awal sampai akhir permainan kelompok harus berpegangan tangan. Dan yang keempat, kelompok yang berhasil menyelesaikan seluruh tahapan permainan dengan waktu yang cepat, itulah yang dinyatakan sebagai pemenang. Tahap yang pertama, bermain tiup cup menggunakan balon. Guru sudah menyediakan 2 media datar atau meja, kemudian di atasnya sudah terdapat 2 cup atau gelas yang ditelungkupkan dan juga 2 balon. Selanjutnya, peserta masing-masing kelompok akan berusaha menggeser cup tersebut dari garis start menuju garis finish dengan cara meniup balon lalu menghembuskan balon tersebut ke arah gelas. Cup yang sudah sampai di garis finish akan boleh melanjutkan ke tahap bermain selanjutnya. Selanjutnya, tahap yang kedua. Pada tahap yang kedua ini, guru menyediakan 3 peta kardus ukuran 30x30 cm. Setelah itu, setiap anggota harus bergerak dari garis start sampai ke garis finish dengan cara menginjak kardus. Ketika bergerak, setiap anggota harus menginjak kardus. Kardus yang dijejerkan dengan jarak yang optimal untuk dilangkahi. Selanjutnya, kardus dalam jejeran paling belakang kemudian diambil salah satu anggota dan dioper kepada anggota yang lain. Kemudian, anggota yang lain meletakkan kardus di depan jejeran kardus sebelumnya untuk diinjak, sehingga anggota kelompok berjalan sampai garis finish dengan memindahkan kardus paling belakang dalam baris ke posisi paling depan untuk diinjak. Dan yang terakhir dalam tahap ini yaitu ketika pergerakan anggota kelompok sudah mencapai garis finish, maka kelompok boleh melanjutkan ke tahap berikutnya. Ketiga adalah bermain tiup bola dalam cup. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru sudah menyediakan 5 cup yang sudah terisi penuh dengan air. Kemudian, guru sudah menyediakan bola yang diletakkan mengapung pada cup pertama. Kemudian setelah itu anggota kelompok harus bekerja sama meniup bola yang mengapung pada cup pertama hingga bergerak menuju cup terakhir atau cup kelima.
Nah, kita akan masuk ke tahap permainan yang keempat, yaitu bermain batu angka. Nah, yang pertama guru menyiapkan 10 kardus dengan motif batu dan dilengkapi dengan angka 1-10. Kardus yang disebut sebagai batu angka ini diletakkan acak dengan jarak kurang lebih 70 cm. Lalu yang ketiga, anggota kelompok bergantian menginjakkan kaki sesuai dengan urutan batu angka ini dari 1 sampai 10. Lalu yang keempat, misalnya anggota 1 menginjak di angka 1, anggota 2 menginjak angka 2 dan berdiri di sana. Hal ini dilakukan hingga batu yang ke-10. Lalu yang kelima, jika anggota kelompok ini sudah menyelesaikan permainan ini, maka mereka dapat melanjutkan ke permainan berikutnya. Terakhir adalah lomba lari, di mana siswa akan berlari dari batu ke-10 hingga ke garis finish. Kemudian setelah mereka sampai di garis finish, siswa akan menekan cup yang sudah disediakan. Fungsi dari cup ini adalah untuk menghentikan berjalannya waktu. Nah, anak-anak sudah tahu kan cara bermainnya? Sudah, Pak. Kalian sudah siap untuk bermain? Siap. Masih semangat? Semangat. Luar biasa. Oke. Pemain pertama yaitu adalah tim Lukas melawan tim Yohanes. Oke. Yang menjadi pendukungnya adalah Markus. Kita mulai ya. Jadi kalian akan mulai dari permainan ini dan selesai di permainan sana. Mulai dari tiup balon sampai ke lari. Lanjutkan saja ya. Siapa yang menang langsung lanjut ke permainan berikutnya. Apakah sudah siap untuk permainan pertama? Siap. Oke, silakan ambil balonnya. Markus gak lihat, Pak. Yang pertama main adalah Lukas melawan Yohanes. Kelompok Lukas dan Markus adalah kelompok. Sudah siap? Siap. 1, 2, mulai. Ayo. Ayo Lukas. Yohanes. Ayo Lukas. Energi dalam Dragon Ball. Lukas, lanjut ke permainan berikutnya. Sudah kita pindahkan. Ayo cepat ngurus semangat itu teman ya. Ayo Lukas. Aduh Lukas jatuh lagi. Yohanes cepat nih. Ayo Lukas. Ayo cepat. Ayo anak-anak. Ayo Lukas. Ayo anak-anak. Oke, Yohanes cepat cuci bolanya. Ayo cuci Yohanes. Ayo Lukas dan Yohanes. Ayo Yohanes ya. Oh, ayo. Lari ke garis finish. Oke, jadi pemenang di permainan ini adalah Lukas. Tapi permainan ini bukan siapa yang menang atau battle, tapi siapa yang punya waktu paling cepat. Nah, sekarang kelompok yang main adalah kelompok Markus dan kelompok Yohanes dan kelompok Titus. Oke, sekarang adalah pengumuman pemenang. Yang menang adalah kelompok Lukas karena memperoleh waktu paling cepat yaitu 2 menit 10 detik. Selamat untuk kelompok Lukas. Oke, sekarang anak-anak semuanya duduk ya. Bapak ingin menyampaikan sesuatu. Nah, bagaimana anak-anak perasaannya setelah bermain? Senang nggak? Senang, Pak. Permainannya. Asik, tapi capek, Pak. Oh iya, capek. Nanti kita akan ke kantin beli Mie goreng. beli minum ya. Minum. Nanti minum yang banyak supaya kita sehat. Nah, sekarang siapa yang tahu esensi dari permainan ini ataupun maknanya? Silakan. Sportif. Ya, sportif. Kita harus sportif ya. Ada lagi yang tahu siapa? Yohanes. Apa? Cepat. Kita harus cepat. Ya betul, Yohanes. Ayo, sekarang giliran Lukas. Apa Lukas? Semangat perjuangan, Pak. Wah, semangat perjuangan. Wah, kalian sukses semua. Wah, jawaban kalian sudah bagus-bagus ya. Selain untuk melatih kemampuan fisik, permainan ini juga mampu melatih kalian untuk bekerja keras, sportif, serta setia dan tangguh terhadap tanggung jawab kalian. Nah, permainan ini juga melatih kalian untuk mensyukuri fisik yang kuat dari Tuhan. Salah satunya dengan bermain kegiatan ataupun melakukan kegiatan yang positif. Salah satunya permainan ini. Nah, terima kasih anak-anak atas
permainan hari ini. Semoga permainan ini bisa membawa pelajaran dan pengetahuan baru untuk kalian semua. Sampai jumpa pada